Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Kesehatan, keistiqomahan dalam ibadah, dan lain-lain nikmat yang diberikan kepada kita hingga siang hari ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu akan diberikan, dilimpahkan kepada kita selama-lamanya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan insyaallah para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang ingin saya sampaikan pada Jumat siang hari ini adalah mari kita bersama-sama sekuat tenaga untuk menghindari sifat dan sikap sombong atau takabur. Sifat sombong dan takabur ini adalah penyakit hati yang kadangkala kalau kita tidak menyadarinya dengan baik, maka itu akan bertambah kesombongan kita. Rasanya besar kita di hadapan orang lain. Rasanya kita tidak mau terhadap nasihat dari orang lain. Kita meremehkan dia. Mungkin penyebabnya karena hartanya yang dimiliki. Mungkin juga karena pangkat jabatannya yang lebih tinggi. Kedudukan dan posisinya di masyarakat. Bisa juga dengan hal-hal lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia merasa bahwa dialah yang pantas untuk menerima pujian, sanjungan, penghargaan itu. Orang lain tidak. Andaikan dia diberikan nasihat, maka seolah-olah nasihat itu dia tidak ada artinya bagi dia. Dia tidak menggubris itu semua. Yang lebih parah, para hadirin sekalian, sombong takabur itu menolak kebenaran, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar terhadap ayat-ayat Allah, perintah Allah, sehingga dia tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya hakikat sombong dan takabur ini. Kalau ada yang disebut sebagai bapak kesombongan, pelopor sombong, takabur sepanjang masa, maka predikat itu melekat kepada makhluk Allah yang namanya iblis laknatullah. Iblis ini merupakan makhluk Allah yang dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Iblis adalah makhluk yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dia katakan?
aku lebih tinggi, aku lebih mulia, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Balasan tunai yang diterima iblis adalah dia diusir oleh Allah SWT dari surga seketika itu juga. Padahal sebelumnya iblis ini adalah penghuni surga bersama para malaikat. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 3-4 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka para malaikat itu bersujud kecuali illa iblis. Iblis ini menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Ia enggan, si iblis ini enggan, dia takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita mengenal Namrud, seorang raja yang zalim, hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin dia ingin mendapatkan nasihat, dia ingin mendapatkan perintah dari Nabi Ibrahim, menyampaikan dakwahnya, tidak pernah dia gubris, dia angkuh, dia menolak kebenaran dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama ini Raja Namrud beserta umatnya, beserta rakyatnya ini menyembah kepada berhala-berhala. Ketika berhala ini kemudian dilenyapkan oleh Nabi Ibrahim, maka dia sangat marah. Di dalam sejarah kemudian Nabi Ibrahim ini dibakar. Dia bahkan dengan kesombongannya mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Maka tersebab karena kesombongannya itu, dia kemudian dibinasakan oleh Allah SWT dengan mati terhina, menderita oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sejarah yang lain, Fir'aun, seorang penguasa Mesir, seorang raja yang berkuasa saat itu di Mesir, meskipun telah berkali-kali melihat secara nyata mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam, juga melihat berbagai azab yang diturunkan Allah di kerajaannya, tapi dirinya tetap teguh dalam kesombongan, merendahkan dan mempermudah orang-orang Bani Israel. Maka dia pun dibinasakan Allah dengan ditenggelamkan di dalam laut bersama bala tentaranya. Memang seperti sejarah kita ketahui bahwa Fir'aun ini diberikan kesehatan yang prima, dia tidak pernah sakit, sehingga dengan kondisi yang demikian ini kemudian dia merasa bahwa dialah Tuhan yang berhak disembah. Tetapi perhatian sekalian, taufik hidayah ini tidak hanya kepada orang-orang mukmin muslim, tetapi justru datang kepada istrinya Siti Asia. Ini malah dijamin dari 4 wanita yang besok digaransi masuk surga, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Siti Khadijah, ada Siti Fatimah, ada Siti Asia.
Kemudian ada 4 golongan wanita ini yang digaransi masuk surga. Kemudian yang lainnya adalah Siti Maryam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang sholat Jumat insyaallah dimuliakan Allah SWT. Tarikh sejarah Islam berikutnya memberikan satu pelajaran kepada kita bagaimana kesombongan dari paman Rasulullah Muhammad SAW, Abu Lahab, yang menolak dakwah Nabi Muhammad, juga diganjar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa Badar, orang kafir yang masih termasuk pamannya Nabi ini menderita penyakit bisul yang sangat busuk baunya, sehingga tidak ada orang yang mendekat hingga ajalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarrah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, jamil, dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini kemudian menjadi pegangan dari seorang yang namanya Sayyidina Umar. Ketika dia memiliki panglima perang yang sangat hebat, Khalid bin Walid. Di seluruh pertempuran ini, panglima ini selalu menang. Pada satu saat kemudian Sayyidina Umar ini melengsarkan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Kemudian ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa salahku? Apa kesalahan saya? Engkau memecat saya sebagai panglima perang. Apa jawaban Amirul Mukminin Sayyidina Umar ini? Aku mendengar Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya sebesar biji sawi, sebesar zarwah, ada kibir, ada sifat sombong. Aku khawatir ketika engkau sudah masuk dalam makom, dalam tingkatan posisi yang seperti Anda, di mana-mana sudah disanjung, dielu-elukan, engkau sudah berprestasi, engkau sudah menjadi panglima yang hebat. Jangan sampai di dalam hatimu terbetik sebesar zarah kesombongan. Maka dari itu mulai sekarang engkau aku pecat menjadi seorang panglima perang. Mendengar perkataan ini berarti sekalian, kemudian Khalid bin Walid ini, kalau itu yang engkau katakan, naam, aku akan laksanakan itu. Tidak ada di dalam dirinya kemudian dendam, tidak ada sakit hati, nggak ada. Saya akan terima perintahmu dan saya akan menjalankan. Kemudian beliau ini menjadi anak buah. Coba bayangkan, dari panglima perang menjadi anak buah, tetap dia laksanakan itu. Dia tidak sakit hati, dia legowo. Ini luar biasa. Tidak akan masuk surga orang yang dalam diri hatinya sebesar biji sawi, sebesar zarrah, sombong. Ini kadang-kadang terucapnya ini tidak sadar. Satu saat kita berkumpul dalam sebuah perkumpulan, reuni apa macam-macam pertemuan, dia katakan, saya jelek-jelek begini, saya pensiunan ini, saya sudah seperti ini, saya sudah pernah begini. Masya Allah, itu sesungguhnya ujub. Ujub itu juga benih-benih daripada kesombongan.
Kesombongan. Sesungguhnya dalam dirinya itu sudah sombong. Saya jelek-jelek begini, saya sudah seperti ini, saya sudah pernah ke sana, sudah begini, sudah begini. Padahal nggak ada orang yang tanya, nggak ada orang yang tidak ceritakan. Dia bangga dengan itu. Hati-hati dengan sifat sikap sombong yang sebesar zarah di dalam hati kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang sholat Jumat insyaallah muliakan Allah SWT. Hadis di atas menerangkan bahwa kesombongan setidaknya terdiri dari dua macam. Yang pertama, sombong kepada kebenaran, menolak kebenaran. Dia tidak mau perintah tunduk kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dia tolak itu semua. Itu namanya sombong. Yang kedua, sombong kepada makhluk Allah SWT yang lain. Menolak kebenaran adalah dengan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya, sedangkan meremehkan, merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain, menganggap dirinya yang lebih tinggi, lebih besar, lebih kuasa, lebih pantas untuk dihormati, dipuji dibandingkan dengan orang lain. Itu juga masuk dalam kategori sombong, takabur. Dalam satu hadis qudsi Allah SWT berfirman, kesombongan adalah selendangku, kata Allah. Keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengusik aku dalam dua hal ini, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Jangan pernah memakai selendangnya Allah. Jangan pernah kita menggunakan sarungnya Allah. Karena itu kesombongan itu selendangnya Allah. Itu sarungnya Allah. Jangan pernah kita memakai baju kesombongan itu. Karena aku akan lemparkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Di dalam surat, di dalam hadis qudsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hendaklah sebagai seorang muslim kita mengingat baik-baik bahwa kesombongan ini bisa disebabkan karena banyak hal yang sudah saya sampaikan di mukadimah tadi. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, itu bisa menimbulkan kesombongan, menyebabkan kesombongan, ketakaburan. Ilmu, gelar pun dapat menyebabkan timbulnya kesombongan. Begitu pula dengan ilmu juga dapat menumbuhkan rasa kesombongan. Apalagi kita di bulan ini, sebentar lagi kita masuk dalam Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang ditakdirkan Allah SWT memenuhi panggilannya labbaik Allahumma labbaik, sudah ada di Mekah dan di Madinah. Dia akan melaksanakan rukun haji yang kelima, menunaikan ibadah haji. Nanti ketika dia sudah pulang, kemabruarnya ini bisa kita lihat indikatornya, kesombongannya, ketakaburannya ini. Ketika dia tidak dipanggil Pak Haji, Wak Haji, Bu Haji, marah dia. Nah, ini menjadi pelajaran yang bagus bagi kita. Maka sudah selayaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar menjauhi sifat dan sikap sombong dari hati kita. Karena apabila kita sampai meninggal dalam keadaan sombong, niscaya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjumpai kita dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dan sikap sombong tersebut dan selalu memberikan hidayah, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekecil apapun amal soleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridainya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadat abdih wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi bi ahdih sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'dih wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima faqala jalla jalalu alima inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhina salahan taman amma waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ahlik a'da'ad din wa alif baina qulubil mu'minin wa fuqa asral ma'surin wa farrij al makrubin wa qdidain al madyunin. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya al munkar wal baghi wassuyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar.